Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa di antara kita ada yang tertarik untuk bersepeda, atau sudah lama tidak bersepeda dan ingin memulai kembali. Karena memang bersepeda adalah cara yang bagus untuk tetap sehat dan bersenang-senang. Bersepeda bisa membuat hidup kita menjadi lebih sehat, tubuh menjadi lebih bugar, jantung menjadi lebih kuat, metabolisme meningkat, dan cara kita mengatur pola makan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya bersepeda agar tujuan tetap tercapai, tetapi tidak menghilangkan unsur rekreasi? Berikut ini beberapa poin penting untuk bersepeda secara sehat. Kesesuaian sepeda yang tepat. Bersepeda melibatkan gerakan tubuh yang berulang. Seperti halnya aktivitas berulang lainnya, kita mungkin mengalami ketidaknyamanan atau nyeri. Jika kita merasakan nyeri yang berhubungan dengan bersepeda, kita mungkin memiliki masalah pada kecocokan sepeda. Salah satu kesesuaian sepeda yang terpenting adalah ketinggian sadel sepeda. Banyak teori tentang tinggi sadel sepeda ini, tetapi pada prinsipnya, ketinggian sadel yang bagus adalah ketika posisi pedal berada di bagian paling atas, lutut sedikit di bawah pangkal paha, atau dengan kata lain, paha sedikit miring ke bawah 2 hingga 3 derajat. Dan ketika posisi pedal tepat berada di posisi paling bawah, lutut masih membentuk sudut, tidak tertarik, bahkan sampai jinjit. Unsur kedua adalah posisi stang. Ini bergantung pada tujuan kita bersepeda. Bagi yang bersepeda dengan tujuan lomba, ketinggian genggaman tangan biasanya berada di bawah ketinggian sadel. Road bike biasanya 8 cm di bawah sadel. MTB cross country sekitar 3 hingga 5 cm. Bersepeda santai atau touring, biasanya ketinggian genggaman tangan di stang sama dengan ketinggian sadel. Dan untuk bersepeda dengan tujuan rekreasi, posisi tangan di stang lebih tinggi dari ketinggian sadel. Perkembangan bertahap. Beberapa orang sering tidak sabar ketika baru memulai bersepeda. Inginnya bersepeda dengan cepat, bersepeda dengan jarak jauh. Bahkan, belum lagi tubuh terbiasa dengan bersepeda, kita sudah diajak bersepeda ke tanjakan curam. Mulailah dengan perlahan. Tidak perlu memaksakan diri saat memulai. Bahkan jika kita sudah dalam kondisi prima, bersepeda menggunakan otot yang berbeda dari latihan lainnya, dan tubuh kita akan memerlukan waktu untuk terbiasa dengan jenis stres yang baru. Mulailah dengan santai, nikmati diri kita, dan tingkatkan secara bertahap. Tingkatkan jarak dan intensitas seiring waktu untuk menghindari cedera. Bersepedalah 3 hingga 5 km pada tahap awal, dan lakukan dengan santai dan perlahan. Selamat bersenang-senang. Pemanasan dan pendinginan. Setiap kali bersepeda, praktikkan prinsip-prinsip berikut untuk memastikan kita berolahraga dengan aman. Jangan memulai dengan intens. Sebaiknya tingkatkan detak jantung kita secara bertahap dengan pemanasan selama 5 hingga 10 menit sebelum memulai bersepeda, dengan mengayuh perlahan dan bersepeda di jalan datar untuk memanaskan otot-otot kita. Jika tidak, kita mungkin akan merasa pegal dan meningkatkan risiko cedera kronis seperti tendonitis. Di akhir bersepeda, akhiri dengan pendinginan ringan untuk membantu tubuh kita pulih. Lakukan pendinginan selama 5 menit dengan menurunkan gigi dan mengayuh lebih lambat. Hidrasi. Memulai bersepeda dengan terhidrasi secara baik adalah cara paling efektif untuk meminimalkan dehidrasi. Minumlah sekitar 500 ml air sebelum bersepeda, dan jumlah yang sama setelahnya. Selama bersepeda, kita dapat minum
setengah hingga 1 liter air atau minuman berenergi. Sebaiknya kita juga minum seteguk air setiap 15 menit. Minuman elektrolit dapat mengganti elektrolit yang hilang melalui keringat, seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Namun, kita juga harus mengganti energi yang hilang melalui makanan atau gel saat bersepeda lebih dari 90 menit. Variasikan posisi tangan. Beralihlah di antara posisi tangan yang berbeda pada stang untuk menghindari ketegangan pada pergelangan tangan dan bahu kita. Sarung tangan berlapis dapat mengurangi tekanan pada tangan kita. Praktik berkendara yang aman. Selalu kenakan helm sepeda, khususnya ketika bersepeda dalam kecepatan tinggi atau di jalur off-road. Dan jika kita sering bersepeda, pertimbangkan untuk mengenakan celana pendek bersepeda berlapis untuk menambah kenyamanan kita. Hindari berkendara di jalan dengan lalu lintas padat. Saat berada di jalan, beri tanda kepada pengemudi saat kita akan berbelok. Berkendara di sisi kiri jalan, searah dengan lalu lintas. Kenakan pakaian yang memantulkan cahaya sehingga pengemudi dapat melihat kita. Secara keseluruhan, patuhi peraturan keselamatan yang masuk akal dan berkendaralah hanya di area yang membuat kita merasa nyaman dan aman. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.